saya mendapat tugas untuk membawakan sebetulnya dua golongan obat yang mungkin pertama kali digunakan untuk diabetes, yaitu golongan sulfonylurea dan metformin. Namun hingga sekarang obat ini masih banyak digunakan dan mungkin kalau kita menghitung mungkin paling banyak digunakan untuk mengatasi diabetes. Nah, karena ini adalah simposium pertama, saya ingin menyampaikan lebih dahulu terminologi dari diabetes supaya tidak tidak salah, yaitu bahwa suatu kelainan yang bersifat multiple patologis, ya. Jadi etiologinya berbagai macam yang ditandai dengan hiperglikemi kronik akibat adanya gangguan sekresi insulin dan atau gangguan kerja insulin atau resistensi insulin di perifer. Definisi ini tidak berubah sampai sekarang, walaupun berbagai patomekanisme untuk terjadinya diabetes itu sudah banyak sekali diketahui yang baru. Kita tahu bahwa diabetes dalam 30 tahun terakhir itu meningkat dengan sangat drastis, dan diperkirakan pada tahun 2040 yang akan datang jumlah pasien diabetes itu sudah mencapai sekitar 700 juta jiwa, yaitu peningkatan yang sangat-sangat tajam. Diabetes sendiri banyak tidak menimbulkan gejala yang khas, ya, kecuali kalau kadar glukosa darahnya sangat meningkat. Namun yang paling kita takutkan adalah adanya komplikasi dari diabetes, yaitu komplikasi kronik dan komplikasi akut. Komplikasi akut sudah mulai jarang ditemukan karena pengobatan sudah banyak, sedangkan komplikasi kronik seperti makrovaskuler, stroke, penyakit jantung koroner, dan peripheral arterial disease itu justru meningkat. Juga demikian pula dengan retinopati dan nefropati diabetes. Ini. Kalau kita lihat, apa ini? tolong. Itu. Kalau kita lihat, ini hal yang terbaru, jadi diabetes itu multipatologi. Ya, ini dikenal dengan the onymous of death. Ya, banyak sekali menyebabkan, tapi tetap dia definisi diabetes tidak berubah. Gangguan sekresi insulin dan gangguan kerja insulin atau resistensi insulin. Karena banyaknya golongan obat-obat multipatologis, maka banyak golongan obat-obat yang baru yang ditemukan sesuai dengan kelainan yang multiple itu, ya. Kita tahu bahwa obat yang sulfonylurea merangsang sekresi insulin pankreas, metformin menekan produksi gula hati dan memperbaiki kerja insulin di perifer, itu yang dulu paling lama digunakan dua macam obat ini. Sedangkan golongan obat yang baru khususnya di era 2000-an, SGLT2, ya, dan bromokriptin itu merupakan obat yang baru. Nanti kita lihat di simposium-simposium berikutnya apa keuntungan dari obat-obat yang baru itu. Tetapi perlu saya kemukakan bahwa tujuan mengobati diabetes adalah memberikan obat yang sebetulnya bisa mengontrol kadar glukosa dengan baik. Kita lihat ternyata kekuatan dari obat-obat itu yang paling kuat justru golongan obat yang lama. Sulfonylurea mampu menekan HbA1c 1 hingga 2%. Demikian juga metformin. Sedangkan golongan obat-obat yang baru kekuatannya maksimal hanya mampu menurunkan 1% dari HbA1c. Nah, kita lihat obat yang lama, ya, sulfonylurea paling kuat di antara obat-obat oral yang lain. Nah, kita lihat bahwa dari dari banyak obat tersebut, ternyata kita lihat bahwa di Amerika Serikat sendiri jumlah pasien diabetes yang mencapai target glikemik yang diinginkan itu kurang dari sekitar 50% saja. Di Indonesia data dari IDMPS mengatakan bahwa 72% pasien diabetes di Indonesia tidak mencapai kontrol glikemik yang baik. Padahal selalu kita berpikir kenapa? Apa hambatan sampai begitu banyak
pasien yang tidak mencapai kontrol glikemik. Para dokter juga diharapkan memilih obat ya yang efektivitasnya paling baik, resiko hipoglikemianya paling rendah, efek sampingnya paling kurang, resiko untuk peningkatan berat badannya kurang, dan banyak tersedia obat-obat yang sebetulnya harganya sangat murah. Ini karena masih di dalam benak kita bahwa pengobatan diabetes itu bersifat sekuensial. Tahap awal hanya mengatur makan dan olahraga. Gagal mencapai target, baru ditambahkan obat satu macam obat. Kemudian gagal dengan satu obat, baru ditambahkan 2 obat dan seterusnya. Akhirnya memakai insulin. Ini yang disebut dengan metode sekuensial. Ya, karena nanti kita menambahkan terapi apabila HbA1c meningkat kembali. Akibatnya apa? Jumlah pasien yang mencapai target glikemik itu masih sangat kurang. Ini yang metode sekuensial secara tradisional. Ya, kita lihat dengan metode seperti ini, maka sebetulnya HbA1c tidak akan pernah mencapai target kalau kita memakai patokan 7%. Ya, sehingga dikatakan di American Diabetes Association bahwa pendekatan terapi saat yang ini yang bersifat sekuensial dengan menambahkan satu antidiabetik oral antidiabetik apabila gagal dengan antidiabetik yang sebelumnya, maka itu sangat tidak efektif karena menunggu gagal dulu dan secara patofisiologi menyebabkan kemampuan untuk bekerja pankreas itu sangat menurun, sehingga mulailah orang berpikir bagaimana kalau saya melakukan intervensi secara lebih agresif, secara proaktif. Dokternya melakukan intervensi, tidak usah menunggu gagal satu macam obat. Apabila efektivitasnya tidak mencapai, kita kombinasikan dengan obat yang lain. Metode seperti ini yang kita kenal dengan metode proaktif. Segera lakukan kombinasi obat secepat mungkin untuk mencapai target glikemik yang diinginkan. Karena dengan kombinasi, walaupun dengan dosisnya tidak mencapai maksimal, efek sampingnya dari masing-masing obat kurang, tetapi kadar glukosa darahnya akan menurun lebih baik. Hingga mulailah orang berpikir paradigma baru dalam pengobatan diabetes. Paradigma lama mulai ditinggalkan. Jangan sekuensial, jangan monoterapi gagal baru kombinasi 2 obat, baru kombinasi 3 macam obat, baru insulin. Tetapi ada guideline-guideline tertentu yang mengatakan bahwa kalau kita mengkombinasi lebih awal, maka apa yang kita harapkan akan mencapai target glikemik yang diinginkan. Perlu diketahui bahwa guideline saat ini, hampir semua guideline mengatakan metformin is the first. Mulai dulu dengan metformin. Ya, dengan metformin kita mencapai target, menambahkan golongan obat kedua atau kombinasi dengan 2 macam obat. Keuntungan kalau kita melakukan kombinasi secara cepat, oleh karena akan mencapai target glikemik dengan cepat. Resiko efek samping obat dari masing-masing itu akan berkurang. Kenapa? Karena dosis obat tentu masing-masing akan dikurangi. Resiko untuk terjadinya komplikasi makro dan mikro juga akan berkurang. Dengan catatan bahwa kalau melakukan kombinasi 2 macam obat, maka lakukanlah kombinasi yang mempunyai efek kerja yang saling memperkuat satu sama lain. Kita lihat guideline. Ini International Diabetes Federation yang masih berlaku sekarang. Guideline itu di launching tahun 2017. Tadi saya mengatakan tahun 2010-2013 ada obat yang baru. Tapi kita lihat IDF tahun 2017 tetap mengatakan pertimbangkan untuk memberikan metformin sebagai first line. Gagal dengan metformin atau kalau tidak ada kontraindikasi dengan metformin, maka alternatif sulfonylurea. Kalau gagal dengan metformin, pertimbangkan second line sulfonylurea. Jadi ini obat lama yang digunakan guideline IDF tahun 2017. Nanti gagal
dua obat lama ini, maka kita mulai menggunakan obat-obat yang baru. Jadi first line metformin, alternatifnya adalah sulfonylurea. Gagal dengan metformin atau sulfonylurea apabila dipilih yang pertama, maka kombinasinya adalah dengan metformin. Guideline IDF tahun 2017. Di tahun 2020, American Diabetes Association sudah memasukkan banyak obat baru. Tetapi tetap dikatakan bahwa apabila first line gagal dengan metformin, maka apabila pertimbangan harga menjadi masalah, maka pertimbangkan untuk memulai lini kedua dengan sulfonylurea. Kita lihat ini di Amerika Serikat. Dan kapan sebetulnya saya mengkombinasi insulin? Mulai orang berpikir, kapan saya mulai kombinasi? Jangan monoterapi. Di ADA 2021 dikatakan, segera lakukan kombinasi dua macam obat apabila HbA1c targetnya lebih dari 1,5 dari yang kita inginkan. Misalnya, kalau kita inginkan 6, maka kalau sudah 7,5, jangan lagi berikan monoterapi. Berikan saja combination terapi. Kalau kita lihat ini AACE, American Association of the Clinical Endocrinology, juga mengatakan kalau HbA1c lebih dari 7,5, ya, kalau HbA1c lebih dari 7,5, maka gunakan dua macam obat. Lebih dari 9 gunakan 3 macam obat, triple terapi. Jadi itu langsung kombinasi. Perkeni tahun 2019 juga mengatakan hal yang sama. HbA1c 7,5 pada saat datang ke dokter, maka segera lakukan kombinasi dua macam obat. Kalau lebih dari 9 tanpa disertai keluhan-keluhan khas diabetes, maka diperkenankan langsung mengkombinasi 3 macam oral anti diabetes yang tersedia di sekitar kita. Nah, dari Perkeni 2019 dikatakan bahwa yang mana sebetulnya obat yang paling baik diberikan setelah metformin. Dikatakan bahwa ternyata mungkin karena pertimbangan harga dan efektivitas dari beberapa golongan sulfonylurea, di Perkeni 2019 mengatakan bahwa sebaiknya pilih sulfonylurea. Kenapa? Alasannya efektivitasnya dalam menurunkan HbA1c sangat baik, bisa sangat mudah ditoleransi oleh pasien. Banyak sekali pasien menggunakan sulfonylurea tanpa keluhan. Resiko hipoglikemianya walaupun ada, tapi tidak semua menyebabkan hipoglikemi berat. Ya, resiko penurunan berat peningkatan berat badannya ada, tapi juga tidak semua. Nah, kalau kita lihat di Perkeni 2019 dikatakan pemilihan dan penggunaan obat harus mempertimbangkan faktor biaya, ketersediaan obat, efektivitas dan manfaat, serta efek sampingnya terhadap risiko hipoglikemi dan peningkatan berat badan. Nah, kalau kita faktor biaya, maka metformin dan sulfonylurea paling murah. Kalau kita mempertimbangkan ketersediaan obat, ya dua obat ini di mana-mana tersedia. Efektivitasnya dua-duanya merupakan OAD yang paling kuat menurunkan HbA1c. Manfaat kardiorenalnya banyak sulfonylurea yang mempunyai efek kardiorenal yang menguntungkan dengan resiko hipoglikemi yang lebih rendah. Sulfonylurea kalau kita lihat sudah digunakan sejak tahun 1950. Merupakan obat oral yang pertama bersamaan dengan metformin. Jadi kurang lebih sudah 70 tahun kita gunakan ini obat. Nah, terbagi atas generasi pertama sudah jarang digunakan, generasi kedua glibenclamid, glipizid, glipidon, dan generasi ketiga adalah glimepiride. Yang mana sulfonylurea yang dipilih, kita lihat tergantung kekuatannya. Efektifkah dia menurunkan kadar glukosa darah? Berapa kali harus kita berikan? Resiko hipoglikemianya bagaimana? Nah, kalau kita lihat glimepiride yang merupakan generasi ketiga sangat praktis. Dengan sekali sehari sangat poten menurunkan kadar glukosa darah dan risiko hipoglikemianya paling rendah. Sehingga kalau ditanyakan sulfonylurea apa yang Anda berikan, maka mungkin saya harus mengatakan bahwa glimepiride merupakan sulfonylurea is the best sulfonylurea.
Kenapa? Diberikan sekali sehari, berbeda dengan glipisid itu harus diberikan 2-3 kali sehari. Efektivitasnya sama, resiko hipoglikemianya lebih rendah. Di samping itu glimepiride mempunyai keuntungan tersendiri, yaitu tidak mengganggu efek kardiovaskuler. Kenapa? Berbeda dengan sulfonylurea yang lain, reseptornya itu merupakan berbeda dengan sulfonylurea yang lain. Ini 140 kilodalton yang terdapat juga di jantung. Sehingga kalau kita berikan glibenclamid, maka resiko kardiovaskuler tinggi. Kalau glimepiride itu 65 kilodalton, ini mudah lepas, efek hipoglikemianya lebih rendah, ya, tidak terdapat di daerah jantung sehingga sangat selektif untuk sel beta pankreas tanpa mengganggu elektrolit di jantung. Ya, ini telah banyak dibuktikan bahwa glimepiride merupakan obat yang tidak berkaitan dengan peningkatan risiko kardiovaskuler. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa glimepiride mempunyai efek yang menguntungkan, menyebabkan adiponektin membaik, sitokin antiinflamasi membaik, menyebabkan memperbaiki resistensi insulin, dan ada efek menguntungkan terhadap profil lipid sehingga efek kardiovaskulernya lebih baik. Sehingga kalau kita mempertimbangkan apa yang saya berikan setelah metformin, maka saya mencoba menyimpulkan kalau saya berikan glimepiride maka saya akan memperbaiki sekresi insulin. Kalau saya berikan glimepiride akan membantu menurunkan produksi glukosa hati. Kalau saya berikan glimepiride akan juga memperbaiki resistensi insulin, memperkuat kerja metformin, sehingga kalau kita menggabungkan dua obat ini, efek gangguan sekresi insulin dan resistensi insulin akan teratasi dengan baik dengan efek yang saling menguntungkan satu sama lain. Ini kalau kita lihat kontrol glikemik dengan kombinasi OAD, kalau kita berikan metformin sendiri ini yang warna ini tidak mengalami penurunan HbA1c tapi kalau kita mengkombinasi antara metformin dan glimepiride, maka HbA1c akan turun dengan mencapai kira-kira 1%. Kadar glukosa darah puasa menurun, postprandialnya juga menurun. Nah, persoalannya kalau kita berikan dua macam obat, maka tingkat kepatuhan pasien akan berkurang. Banyak obat kolesterol, obat diabetes dua macam diberikan 2-3 kali sehari, ya, obat aspirin dan sebagainya ditambah dengan obat kuatnya, banyak obat, semakin banyak obat semakin tidak patuh pasien. Maka mulai orang mempertimbangkan bagaimana kalau saya menggabungkan beberapa macam obat itu sehingga pasien patuh. Nah, sekarang dibentuklah obat-obat dalam bentuk fixed dose combination. Kalau metformin merupakan kombinasi yang baik dengan glimepiride, maka saya akan membuat kombinasi tersebut dalam satu pil. Ya, karena kalau kita berikan terapi kombinasi, maka compliance pasien akan lebih nyaman. Biasanya diberikan sekali sehari, pasien lebih nyaman, harganya lebih murah, kontrol glikemiknya lebih baik karena tingkat kepatuhannya lebih baik. Ini contohnya, kalau diberikan tersendiri, tingkat kepatuhan cuma 54%. Kalau diberikan secara gabungan, ya dalam satu tablet 77%. Kalaupun dia sudah mendapat terapi kombinasi sebelumnya, kemudian kita gabung menjadi fixed dose combination, maka tingkat kepatuhan mencapai 90%. Dengan demikian, kombinasi dalam bentuk fixed dose combination akan memperkuat efektivitas obat, efek sampingnya lebih rendah. Kenapa? Karena dosis obat menjadi lebih rendah. Harganya juga lebih murah, compliance yang lebih baik, cukup sekali sehari, ya, lebih ekonomi, ya, lebih baik digunakan uang tersebut untuk membeli obat-obat yang lain. Nah, metformin dan glimepiride bisa diberikan secara kombinasi dalam bentuk fixed dose combination. Sudah ada yang membuat, ya, sehingga kalau kita lihat
memang merupakan obat yang sangat ideal kalau kita berikan dalam bentuk fixed dose combination. Glimepiride ditambah dengan metformin, salah satu yang sekarang yang kita kenal dan banyak digunakan adalah Velacom Plus. Glimepiride merupakan pilihan utama pasien diabetes yang berat badannya normal atau kurang, mempunyai efek yang menguntungkan, merangsang sekresi insulin dan memperbaiki kerja insulin di perifer atau mempunyai efek ekstra pankreatis, mempunyai data-data tentang keamanan terhadap resiko kardiovaskuler, ya, resiko hipoglikemi lebih rendah dan resiko berat badannya juga lebih rendah dibanding dengan sulfonylurea yang lain. Sedangkan metformin merupakan oral antidiabetik yang paling aman. Waktu tinggal 5 menit, Dok. Terima kasih. Paling aman. Sudah digunakan 70 tahun dan guideline terbaru pun mengatakan bahwa metformin adalah first line. Sehingga kalau kita menggabung di kedua obat ini, maka tadi saya katakan akan bekerja sinergis meningkatkan sekresi insulin dan menurunkan resistensi insulin dengan risiko efek samping minimal. Nah, ini data dari Korea yang menunjukkan apabila saya berikan glimepiride metformin fixed dose combination, maka lebih menguntungkan daripada saya menunggu metformin gagal. Glimepiride metformin sekarang yang tersedia, Velacom Plus yang tersedia 1 mg plus 250 mg metformin atau 2 mg glimepiride metformin 500 mg. Kalau kita berikan metformin dengan uptitration, ya, dosis metformin sebetulnya optimal 2000. Maka kalau saya memberikan metformin hingga 2000 mg dibanding dengan saya berikan Velacom Plus 200, maka efektivitasnya dalam menurunkan HbA1c akan lebih baik, kadar glukosa darahnya lebih rendah, puasa maupun postprandial. Ya, kita lihat ini semua lebih menguntungkan dengan dosis yang rendah, maka kita akan mendapatkan efek yang lebih baik. So, glimepiride dan metformin fixed dose ratio combination jelas di sini terlihat akan lebih unggul dibanding dengan saya mentitrasi satu macam obat hingga dosis maksimal. Sehingga dikatakan sekali lagi bahwa kombinasi terapi mulai dipertimbangkan apabila kadar HbA1c lebih dari 1,5% dari target yang kita inginkan. Sebagai kesimpulan bahwa data-data sekarang, baik bukti-bukti penelitian maupun guideline mengatakan segera lakukan kombinasi sedini mungkin berdasarkan target HbA1c. Tadi saya berulang-ulang saya katakan lebih dari 7,5 sampai 9, 2 macam obat, lebih dari 9 tanpa gejala-gejala yang khas, gunakan 3 macam obat. Dan kalau memberikan obat dalam bentuk fixed dose combination, maka obat itu akan mudah diberikan, convenient, mempunyai efek yang menguntungkan, menguatkan mekanisme kerja satu sama lain, dosisnya lebih rendah, efek sampingnya lebih rendah, secara harga jauh lebih murah, kemampuan untuk menelampil yang banyak itu akan akan lebih kurang, ya, lebih sedikit obat yang diminum, tingkat kepatuhan akan lebih baik, sehingga apa yang kita harapkan dalam pasien diabetes yang akan menggunakan obat seumur hidup akan tercapai apabila kita menggabungkan glimepiride dan metformin dalam bentuk fixed dose combination. Dalam hal ini di kebetulan yang kita bicarakan adalah Velacom Plus, sehingga apabila saya memilih Velacom Plus pada pasien, maka saya akan mendapat keuntungan, better efficacy, better compliance, better safety, dan cost saving. Terima kasih Dr. Enrico.